saya tegaskan, dalam satu perahu cuma ada satu nahkoda. Oh, palaksa kan di kapal ya? Ada palaksa tapi tetap harus izin sama Kalau kapten. komandan lagi tidur gitu? Iya. Yang bahaya sudah ngerasa dirinya senior, jadi nggak mau dengerin yang lain. Melihat itu sepertinya Sakabahari Jakarta Timur itu kurang dianggap. Oleh? Ya ada dari Pinsaka Nasional. Naik ke media nggak apa-apa nih? Apa dong? Kita kan bicara apa adanya. Oke, kita nggak ada hal yang ditutup-tutupi di Ya. sini. Gitu. Saya jago ngedit, bikin poster. Saya minat sama Bahari. Akhirnya saya bikin akun Bahari nih. Saya bikin acara sendiri, saya posting nih. Itu gimana tuh Kak Eko? Gimana? Dia lupa gitu loh. Kalau dia masih pakai badge-nya Sakabahari, kemudian di sini masih Jakarta Timur, ya berarti kan dia harus tunduk. Ada Pinsaka tingkat Warcap yang harus dia ikutin. Kak Eko, apa kabar Kak Eko? Alhamdulillah sehat. Gimana? Senior di DKC ini ternyata. Senior. Kita baru kenal tahun kemarin ya Kak, kurang lebih ya? Iya betul. Tapi ternyata nih Kak Eko ini, saya DKC, di atasnya DKC lagi, di atasnya DKC lagi. Ada Kak Eko di atasnya. Wah, kelihatan umurnya jadinya. Iya. Itu juga tahunya gara-gara waktu itu ketemu Kanudin ya? Iya. Menjelang betul. jam raya ya? Ya. Di Buper ada Kanudin, ketemu manggil saya, nyapa Kak Eko, manggilnya Abang. Loh, saya bingung ya kan ya? Ternyata itu akhirnya baru ketahuan tuh Kak Eko gini. Emang Kak Eko dulu pernah jadi dewan kerja di mana aja Kak? Saya tuh lepas Dewan Ambalan Pradana langsung ikut seleksi DKC 97. Tahun 97? Ya, selesai Raimuna itu saya ikut seleksi DKC. Jadi pas Raimuna itu ternyata dari DKC itu membutuhkan sanker-sanker buat kegiatan Raimuna Nasional 97 itu. Ya ternyata juga mungkin dari situ dia momen buat mereka tuh melihat kinerja kita kan. Ada seleksi di situ secara langsung kita berkegiatan seperti apa, melaksanakan kegiatan. Nah akhirnya setelah selesai Raimuna kita dapat undangan buat diminta untuk ikut seleksi. Alhamdulillah perwakilan Ciracas waktu itu saya perdana masuk di DKC Jakarta Timur. Apa gudepnya Kak dulu? Saya dari pangkalan SMA 58, 58. Jakarta. Yang belakang kelurahan itu ya? Nah, kelurahan Ciracas. Iya. Iya, betul. Berarti 97 tuh Raimunanya di? Cibubur. Oh di Cibubur. Betul. Oh 2003 baru yang Prambanan ya? Ya. Jogja. Jogja. Betul. Saya juga kan, kita akhirnya tahu nih kita sama-sama Bahari gitu ya? Iya. Saya juga baru tahu, karena saya juga udah lama, 2006 tuh walkout dari Bahari itu ceritanya. Terus ya kebetulan kepilih jadi dewan kerja, dari ketua DKR Cipayung, jadi DKC, jadi DKD, sampai akhirnya sempat di kuartir gitu kan. Terus hilang tuh, nggak pernah pramuka lagi. Nah tiba-tiba ketemu momen saya di calling Kasuci tuh, diminta bantu buat ngisi acara DKR Ciracas akhir 2023 kalau nggak salah. Terus ketemu Kareni tuh. Nah setelah ketemu Kareni akhirnya Kareni ngobrol-ngobrol, Ki bantuin kita bisa nggak di Bahari buat ini ya. Karena kebetulan momen tawarannya itu sesuai dengan bidang yang saya geluti sekarang gitu ya. Ya akhirnya saya masuk kembali lagi ke Sakabahari. Oh ternyata ketemu ada Kak Eko. Ternyata banyak juga kakak-kakak yang saya belum kenal gitu. Salah satunya Kak Eko gitu. Ya. Terus cuma saya ngelihat gini Kak Eko, perkembangan Sakabahari dari ketika kala itu saya tinggalkan gitu. Kurang lebih berapa ya? 16 atau 17 tahun gitu ya. Dari 2006 sampai balik lagi 2023. Nah, itu kan kurang lebih 16 atau 17 tahun gitu ya. Tapi tuh saya ngeliatnya kok pramuka Bahari atau pramuka Sakabahari Jakarta Timur nih kayaknya masih gini-gini aja gitu. Nih gini di kacamata saya gitu. Mungkin kalau dari kacamata Kak Eko mungkin yang lebih duluan aktif dibanding saya gitu. Sebenarnya ada kultur tertentu nggak sih atau ada adat istiadat tertentu nggak sih di Sakabahari Jakarta Timur? Cerita dikit Kak. Boleh. Yaitu 97 itu saya dari Pangkalan 58 beserta beberapa anggota itu memang masuk Sakabahari. Jadi 9697 kita angkatan ke-5. Banyak. Lumayan banyak. Itu ada tiap dari putra itu ada hampir 30, putri hampir 30. Cuman kan kembali lagi setelah perjalanan waktu kan seleksi alam. Nah, banyak itu juga kita ditambah lagi ada Raimuna. Jadi ada yang kebagi ke
kegiatan di Sakabaharinya, ada yang ke Pulau Seribu, pengembaraan goa, camping. Subcamp ya? Ya, betul. Kebetulan kalau saya kenanya justru di kegiatan di bupernya, di jamborenya. Kebetulan saya di KUR Seni Budaya. Itu yang ngurusin panggung-panggung penampilan lah. Menaungi berapa anggota tuh Kak kali itu? Itu anggota sih nggak banyak, 5. Cuman kita memang disupport sama dari teman-teman DKD dan DKR. Seperti itu. Karena kan konsep sudah ada, kita tinggal membuat panggung itu dan aturan main supaya penampilan dari tiap-tiap kontingen daerah itu berjalan mulus. Oke, sesuai rundownnya. Sesuai rundownnya. Seperti itu. Nah, di situ kan saya juga jadi anggota Sakabahari. Cuman memang tidak lama saya ikut itu, saya masuk DKC kan. Nah, tapi selama proses saya menjadi anggota Sakabahari itu, saya melihat waktu itu kita punya adat Saka itu bagus. Bagus itu kayak gimana Kak? Bagus itu kita tegas, kita menghargai senior, menghormati senior gitu kan. Tidak takut dalam arti kita itu segan. Karena apa? Mereka yang lebih dulu aktif di Saka. Jadi menghormati yang lebih dewasa gitu. Betul, secara hierarki itu jelas. Ya, jadi jelas itu dalam hal itu ada aturan tertulis dan tidak tertulis dan kita semua patuh. Ya kan? Ditambah lagi apa namanya? Mungkin kegiatannya waktu itu lebih banyak ke angkatan laut ya. Buat naungan angkatan laut. Jadi kita memang mendapatkan semacam doktrinnya itu jelas dari angkatan lautnya. Seperti itu, Kak. Jadi itu sangat melekat dan kita punya pengalaman-pengalaman berlayar pun rata-rata di angkatan saya itu dapat. Gitu loh. Jadi otomatis jiwa Korsa Baharinya itu keluar. Nah, kita bahasanya merasakan namanya satu sakit ya sakit semua. Seperti itu. Kita selalu jaga kekompakan, jangan sampai kita tuh terpecah belah. Satu sakit semua. Yang ngobatin siapa Kak? Nah, kita mencoba mencari obat bersama. Gitu supaya sembuh, ya kan? Gitu. Ditambah lagi memang waktu itu kita punya moto tuh nggak cuma sekedar kita tuh Saka sebagai anggota Saka, tapi kita gimana caranya kita tetap menjadi satu kesatuan dalam persaudaraan yang lebih luas. Ya, kita mengenalkan Sakabahari itu nggak hanya cuma untuk urusan kita doang. Kita ajak keluarga kita buat ikut melihat kegiatan kita seperti apa. Jadi otomatis tidak ada rasa khawatir, tidak ada rasa takut kalau kita misalnya izin mengikuti kegiatan Sakabahari. Itu sih Kak Uki. Makanya saya bilang dulu bagus dan saat ini juga kita coba balikan ke kondisi seperti itu di mana memang waktu itu kan sama seperti Kak Uki. Saya masuk Dewan Kerja itu selesai 2003. Ya, 2003? Kan? Saya baru lulus SMP tuh. Jadi ketahuan umurnya. 2003 saya selesai Purna Dewan Kerja Cabang Jakarta Timur. Itu saya alhamdulillah langsung kerja. Habis itu bless saya sampai itu 2018 baru diminta kembali. 2018 Eko Isbek. Ya. Pramuka atau Sakabaharinya? Bahari. Oke. Bahari. Jadi walaupun ada kegiatan-kegiatan saya hadir cuma sebatas ngelihat, melepas kangen aja. Tapi tidak terlibat untuk urusan tetek bengeknya. Jadi ada kegiatan saya dapat info, oh ya saya datang. Saya melihat, cuman tidak ada peran apapun seperti itu. Tapi di 2018 ada pembentukan PIN Sakabahari karena memang waktu itu kan ada semacam kegelisahan dari teman-teman yang berkecimpung itu melihat kok sepertinya Sakabahari Jakarta Timur itu kurang dianggap. Oleh? Ya ada dari PIN Saka Nasional. Kalau ada kegiatan apa-apa kita tidak jelas hierarkinya. Ini naik ke media nggak apa-apa nih? Oh, ya, apa dong? Kita kan bicara apa adanya. Oke, kita nggak ada hal yang ditutup-tutupi di sini gitu. Jadi ini kan kita bicara kegelisahan. Oke. Ya, jadi yang dirasakan berarti ya oleh teman-teman di Jakarta Timur gitu. Teman-teman merasa gelisah. Kok setiap ada kegiatan nasional di Buper, Cibubur itu sepertinya Sakabahari itu nggak kurang dianggap, terutama Sakabahari Jakarta Timur. Padahal mungkin teman-teman itu kan merasanya kan itu rumah dia. Oke. Seperti itu. Lalu ketika bahasanya ngobrol di warung kopi, saya cuma bilang gini,
ya kita tidak jelas dalam berorganisasi gitu loh. Karena apa? Ketika kita berbaju pramuka, ya kita harus ikut aturan yang ada di pramuka. Dalam hal ini apa? Kita di Sakabahari sudah ada penyelenggaraannya. Bentar. Berarti selama ini nggak mengikuti aturan yang ada gitu? Atau gimana? Ya. Atau sudah tapi sedikit atau sebagian atau gimana? Kalau bisa dibilang itu teman-teman belum memahami secara utuh. Ya. Jadi dalam artian memahami secara utuh, teman-teman tuh kurang paham mungkin struktur organisasi dengan baik. Mereka berusaha, cuman mungkin kurang konsultasi, kurang banyak bertanya, ataupun dari pimpinan Saka kurang bisa membantu menjelaskan. Jadi karena mungkin kita paham, pimpinan Saka kita itu murni angkatan laut. Ya mungkin untuk struktur organisasi kepramukaan jadi kurang paham. Tapi untuk membantu kegiatan-kegiatan dia sangat support. Seperti itu. Akhirnya kan organisasi berjalan dengan seperti kebiasaan. Oke. Gitu. Dulu diajarkan senior bagaimana meneruskan lagi. Gitu. Iya, jadi organisasi kebiasaan turunan. Ya, berjalan seperti informasi awal tanpa melihat ada aturan yang berlaku. Formal, yang seharusnya dijalankan. Betul, yang mengikat. Makanya ketika diskusi itu saya bicara seperti itu, kita harus kembali ke aturan. Di Sakabahari Kalimantan Timur ini sudah ada Pinsaka yang ditunjuk dari TNI Angkatan Laut. Berarti butuh perangkat yang di bawahnya buat membantu. Karena apa? Mungkin ketika Pinsaka sibuk atau apa, kita bisa support. Sebagai ada unsur pamong, ada unsur instruktur, semuanya harus jelas. Dan Dewan Saka juga harus bisa menjalankan organisasi untuk yang peserta didik juga bagus seperti itu. Nah, di situ saya coba bicara panjang lebar dengan Kak Agung, waktu itu Pinsaka yang dari Angkatan Laut. Nah, kita coba struktur organisasi yang bagus. Akhirnya beliau setuju. Ya udah diajukan di 2018 itu terbentuklah Pinsaka Bahari dengan perangkat-perangkat. Ya ada pamong, ada instruktur, dan kita bentuk Dewan Saka. Berarti sebelumnya nggak ada. Sebelumnya cuma Dewan Saka, tapi Dewan Saka itu pun Dewan Saka langsung pimpinan Saka gitu. Iya, gitu. Jadi bahasanya pamong itu nggak jelas. Tupoksinya tuh yang kurang dipahami. Makanya memang perlu edukasi dan perlu bahasanya kita harus mau belajar, menerima perubahan. Tidak bisa berjalan seperti adanya atau seperti biasanya. Itu yang saya coba rubah ke teman-teman. Ya, ada yang bisa terima, ada yang mungkin nggak bisa terima. Karena sudah nyaman dengan kondisi sebelumnya. Tapi kan saya bilang, kita pramuka. Ketika kita suka rela masuk ke organisasi pramuka, kita sudah otomatis harus tunduk dengan aturan pramuka. Itu artinya kita sudah harus dipaksa bersedia. Masuknya sukarela, tapi kita sudah masuk, aturan harus kita ikutin. Itu yang paling penting. Makanya saya tekankan seperti itu. Ya teman-teman yang mempelopori buat pembentukan Pinsaka dan perangkatnya itu setuju. Ya alhamdulillah terbentuk 2018, dilantik sama Kuarcap, ya kan. Dan setelah itu baru organisasi itu berjalan dengan enak lah kita bilang. Adik-adik kita peserta didik yang anggota Sakabahari ini tahu mau bicara dengan pamong, jelas pamongnya siapa, seperti itu. Tidak langsung apa-apa ke Pinsaka, seperti itu. Jadi memang pamong yang ditunjuk ini berfungsi sebagai pembina ya, yang mengamong adik-adik di Sakabahari ini untuk latihan, untuk bisa ikut serta aktif seperti itu. Nah hal kayak gitu yang mungkin sebelumnya tidak terjadi Kak. Gitu. Berarti zaman saya juga ya nggak ada struktural gitu ya. Nah, yang dirasain gimana? Itu baru 2018 ya. Makanya mohon maaf ya, beberapa unsur senioritasnya kayak kalau menurut saya gitu ya, akhirnya yang bikin saya walk out tuh ada sosok-sosok orang yang entah mungkin masih penegak-penegak kali itu atau baru menjelang usia pembina. Terus kalau datang tuh sokanya ngatur-ngatur doang gitu. Ya. Nyuruh push up lah apalah. Tapi tupoksi kita yang maksudnya saya datang pengen latihan gitu, pengen dapat ilmu, pengen jadi bisa sesuatu. Tapi jadi nggak ngapa-ngapain. Cuma push up doang, cuma lari doang gitu-gitu. Cuma suruh ngapel. Dulu kan masih ada perahu yang kotak tuh. Ya. Nah, itulah gitu, skoci gitu kan, nah gitu-gitu doang.
Jadi nggak ada pembekalan yang akhirnya kita dapat gitu. Betul. Nah kebetulan kala itu dulu saya juga masih di Dewan Kerja ya. Jadi ya punya tanggung jawab di luar gitu kan. Selain di Gudap juga akhirnya. Ya udah kita memilih untuk melanjutkan tanggung jawab yang ada di kuartir gitu. Ya. Tapi emang karena jiwa penegaknya masih membara gitu ya. Saya juga sempat nyari masuk Saka yang lain. Oh. Saka merah gitu ya. Jadi kebetulan sekolah saya di selatan. Oh gitu. Jadi saya masuk Saka merah itu di selatan. Nah dari situ saya kenal, maksudnya ketemu Karyo di Kuarnas gitu. Jalur kenal orang-orang Kuarnas itu ya sejak saya ada di Saka merah di Jakarta Selatan. Karena begitu event kan akhirnya mengcallingnya yang aktif-aktif gitu ya. Yang koordinasinya antar pimpinan sama pimpinan atau pamong gitu. Oke. Akhirnya tuh kebetulan kala itu punya akses lah buat momen di Pertikaranas dan lain-lain lah gitu. Nah setelah itu akhirnya saya isback lah gitu. Ketemulah beberapa teman-teman yang akhirnya masih aktif di Sakabahari. Ya. Mungkin di atas saya beberapa tingkat atau di bawah saya 1-2 tingkat gitu. Nah akhirnya karena emang saya udah komit tidak lagi berbet bahari gitu ya. Ya ketemu mereka juga ya yang aman-aman, maksudnya aman, kita bersahabat gitu, nggak ada masalah. Tapi sama beberapa kakak-kakak yang tersebut, saya pun sama Kak Diman, Kak Reni ketemu di Kuarda nggak pernah ngobrol gitu. Paling cuma sekedar, terus segitu doang. Nggak ada bahasa, oh lu anak Bahari, nggak. Mereka nggak mengakui saya anak Bahari, saya pun nggak mengakui diri saya sebagai anggota Bahari. Tapi di luar sana, ini mohon maaf sih, saya dengar cerita-cerita aja sih. Tapi akhirnya saya juga ketemu beberapa pelaku juga yang akhirnya mereka udah tidak dianggap anggota aktif, tapi mereka masih berbaju seragam pramuka dengan bet baharinya. Ketika membina, ketika mereka mungkin mendampingi lomba gitu-gitu. Nah jadi terkadang ada gesekan nih ketika, mohon maaf tanda kutip, kode etiknya mereka mungkin cara berbicaranya kurang baik atau etika bersikapnya nggak baik. Akhirnya yang jadi bumerang itu kakak-kakak yang aktif. Yang saya tahu kan ada Kak Suci, ada Kak Reni, Kak Diman kala itu gitu ya. Nah akhirnya kakak-kakak yang itu yang akhirnya jadi tameng untuk membetengi nama baik Sakabahari. Itu sebenarnya realita yang terjadi gimana kayak kok? Ya memang ketika orang sudah pernah mengikuti pendidikan dasar atau latihan dasar atau dilatih menjadi anggota Sakabahari, kemudian dari aktif menjadi tidak aktif. Tapi ketika dia tidak aktif, dia di luar sana masih memakai bet bahari yang dia mungkin lupa kalau ada kode etik yang harus dia jaga, ya kan seperti itu. Kode etik itu saya rasa nggak cuma ketika dia sebagai anggota Sakabahari ya, secara umumnya sebagai anggota pramuka juga harus jaga. Ya, cuman secara spesifik kita bilang Sakabahari karena memang kebetulan yang kita garis bawah ini yang memakai bet itu yang dimana kita jaga. Bahasanya adatnya seperti itu karena memang beberapa kondisi ada sikap-sikap perilaku dari oknum ya kalau kita bilang anggota itu yang kurang tepat gitu loh. Nah makanya dengan adanya struktur Pinsaka, adanya perangkat-perangkat di bawahnya, ada Dewan Saka, itu kita coba mulai minimalisir kejadian-kejadian seperti itu. Coba diperbaiki. Ya, kita coba mengingatkan bahwa kalau dengan bet Saka Bahari itu ada hal yang harus kakak-kakak jaga, ada hal yang harus kakak-kakak perhatikan supaya apa? Yaitu menjaga nama baik. Jangan serahkan nama baik itu jaga seperti yang tadi Kak Uki bilang tuh ke Kak Suci, Kak Reni, Kak Diman. Tapi kita semua harus menjaga itu. Nah, memang edukasi itu nggak bisa cepet, nggak bisa seperti kita ngomong langsung diikutin. Karena apa? Ya mungkin informasi yang disampaikan juga belum tentu sampai kepada yang bersangkutan. Atau mungkin yang bersangkutan tidak merasa dinaungi oleh kita. Tapi dia lupa gitu loh. Kalau dia masih pakai bednya Sakabahari, kemudian di sini masih Jakarta Timur, ya berarti kan dia harus tunduk. Ada Pinsaka, tingkat Kuarcap yang harus dia ikutin. Seperti itu. Dia mau bertingkah laku apapun, ya pun akhirnya kita akan tahu seperti itu. Nah, karena apa? Mungkin ya kalau informasi dari sesama anggota, tapi yang saya takutkan itu ya kalau dari kuartir itu ada yang laporan ke kita, itu yang sangat kita sayangkan. Itu apa? Ada impact buat Sakabaharinya kah? Atau gimana gitu? Ya. Sebenarnya kalau di pramuka gimana sih? Kalau dikerjakan udah pasti ya. Oh pasti, oh ini masuknya ke SP nih, kan? Entah nomor berapa kan? Kalau di pramuka tuh ada gitu-gitu sih.
ada efek buruknya nggak sih atau bagaimana gitu? Kalau efek buruk sudah pasti yang namanya nama baik. Ya, nama baik dalam hal ini nama baik Saka Bahari. Kita sangat sayangkan kalau misalnya ada dari kakak-kakak yang tidak begitu menghargai pimpinan Saka, bermain sendiri seperti itu. Kakak-kakak siapa nih? Ya, beberapa kakak-kakak yang akhirnya kita pun tahu dengan pola binanya yang kurang tepat. Oh, ini apa anggota Bahari juga? Gitu? Ya, anggota Saka Bahari yang melakukan pola pembinaan yang kurang tepat, yang efeknya itu akhirnya menjadi menjelekan Saka Bahari. Nah, itu yang sangat kita sayangkan. Makanya hal-hal seperti itu ya kita dari pimpinan Saka selalu berkoordinasi. Ya kita coba pertama tetap mengingatkan gitu loh. Kalau misalnya ternyata nggak bisa diingatkan juga, memang harus ada semacam ketegasan. Nah itu yang sedang dibahas. Karena apa? Kita lihat kadar dia dalam melakukan kita bilang ketidakpatutan. Ya, ketidakpatutan misalnya dia selalu mengatasnamakan Saka Bahari. Kalau dia tidak mengatasnamakan mungkin nggak ada masalah. Itu kepatutan dalam secara gerakan pramuka secara umum. Tapi kalau secara Saka Bahari, dia juga harus tahu ada nanti namanya Dewan Adat yang akan mencoba membahas tentang yaitu tadi perilakunya ataupun gerak-geriknya selama ini bagaimana. Oh, tadi dulu. Artinya Dewan Adat itu dari dulu udah ada atau baru ada setelah 2018 itu? Dari dulu sudah ada, cuman memang ketika organisasi ini tidak secara de jure ataupun tertulis, itu otomatis cuman nganggapnya senior yang menegur. Oke. Seperti itu. Tapi ketika sudah ada struktur Pinsaka ini, kan ketua Dewan Adatnya kita limpahkan kepada Pinsaka untuk memberikan keputusannya seperti apa. Berarti kalau ada senior, manut, kalau nggak ada bebas gitu. Ya, itu dia. Yang bahaya sudah ngerasa dirinya senior, jadi nggak mau dengerin yang lain. Oke, paham. Gitu loh, makanya saya bilang oke lah gitu loh. Kalau sudah merasa senior, tapi kan kembali lagi ke struktur organisasi, ya kan? Dia harus paham bahwa ada struktur organisasi di mana di situ ada penanggung jawab atas kegiatan organisasi Saka Bahari di wilayah tersebut. Itu yang paling penting. Karena apa? Otomatis kan laporannya ke kuartir. Secara jelas di Jukran dan di peraturan Saka, Pinsaka itu sebagai andalan cabang, otomatis ex officio. Oke, ya. Betul. Jadi otomatis ketika suatu organisasi walaupun sebelum-sebelumnya tanpa ada perangkat apapun, dia tetap secara de facto de jure itu dia sah mengikuti masa bakti si kuartir tersebut, ya kan, di cabang atau di daerah atau di nasional, ya kan. Nah jadi anggota yang ada di bawahnya ini tetap harus patuh, gitu kan, dan harus paham bahwa ada penanggung jawabnya mereka. Itu yang paling penting. Mereka paham nggak itu sekarang? Itu yang saya sangat sayangkan. Kalau mereka nggak paham, itu salah besar. Apalagi dia sudah mengikuti Saka Bahari, bisa jadi lebih lama dari saya, lebih lama lagi dari Kaugi kan. Ya itu yang sangat otomatis. Yang paling saya sangat sayangkan seperti itu. Kalau mungkin dia anggota baru, belum kenal terlalu jauh struktur organisasi, itu salah kami dari Pinsaka atau dari Pamong atau instruktur tidak menjelaskan. Oke. Ya, tapi kalau yang sudah berkegiatan dari tahun kasarnya anak 90-an, itu harusnya udah paham banget. Paham kalau emang ada rules-nya gitu ya? Iya. Ada benang merahnya yang harus dipakai gitu. Nah, seperti itu. Jadi apalagi nggak cuma sekedar Saka Bahari, apalagi dia mengikuti kegiatan-kegiatan kuartir atau kegiatan apa. Kan mungkin juga dia udah ikut KMD, KML. Itu harusnya udah lebih paham, lebih clear lagi dong. Seperti itu. Makanya kalau terjadi penyimpangan atau berjalan di luar mekanisme, itu yang sangat kita sayangkan. Ketika kita ingatkan, nggak terima gitu ya? Ya, bisa jadi kalimatnya merasa sudah melakukan hal yang benar, tidak perlu diingatkan atau dikoreksi, yaitu yang sangat kita sayangkan. Itu padahal semua hal itu kita pasti laporkan kepada Pinsaka. Tapi, sorry, trouble yang kayak gini selalu ada penyelesaian via musyawarah nggak sih? Ya, jika pertama kali ditegur dia sudah bisa berubah, ya mungkin kita nggak akan tindak lanjuti. Tapi kalau ternyata ini berulang, ya akan ada
tindakan yang lebih tegas seperti itu. Oh, berarti selama ini Belum, sama ini belum, karena memang yaitu tadi ini baru berjalan dan kejadian ini baru kejadian apa sekali nih? Misalnya ada penyimpangan. Terus kalau terjadi ada penyimpangan lagi, ya setelah ditegur kemarin dia cuman sekedar diam doang, tapi ternyata berulah lagi, dah baru akan ada tindakan tegas yang sifatnya mungkin struktural dari Pinsaka. Itu. Oke, tadi kan Kak Eko cerita pernah DKC juga gitu ya? Ya. Saya ini kebetulan 2 tahun terakhir di callback lagi nih sama beberapa kuartir untuk terlibat lagi di kuartir. Cuma emang secara hierarki jati diri sebenarnya udah nggak mau aktif pramuka lagi gitu. Maksudnya pengennya support aja di bidang yang gue bisa. Oh lo perlu apa? Oke, gue support A gitu. Ya gue ngurusin yang A aja gitu. Tapi ternyata ABCD jadinya gitu. Bahkan sampai JKLMN gitu. Kadang hal itu tuh akhirnya kalau kita nggak ketemu sesama yang dulunya pernah Dewan Kerja juga, jadi nggak nyambung gitu. Iya. Tapi ketika akhirnya saya ketemu, oh sama-sama pernah DKC, sama-sama pernah DKD, nyambung. Ah udah nggak usah pakai kayak gitu. Kita tetap ada rulesnya, tapi kita pakai metode gini aja. Oke, 1 hari 2 hari selesai gitu. Bikin proposal udah kita nggak usah datang lagi duduk bareng gitu. Iya. Ya ngerjain di rumah, usulan konsepnya bagaimana, udah tinggal tentuin aja. Itu di collapse di hari kedua gitu. Itu jadi gitu. Tapi terkadang ketemu orang-orang yang belum pernah jadi Dewan Kerja mungkin ya, atau mungkin baru jadi pramuka ketika jadi guru di sekolah mana gitu. Iya. Jadi kayak lost connect aja gitu. Ngobrol jadi nggak nyambung, mau bikin apa-apa juga jadi kayak agak lama gitu. Nah waktu kayak kok jadi Dewan Kerja tuh dan sekarang masih aktif pramuka, ada nggak sih yang dulu masih jadi partner di Dewan Kerja dan sekarang masih jadi aktif pramuka juga? Ada beberapa orang atau siapa sebut namanya gitu? Masih biar banyak. kita sama-sama tahu nih warga Bahari Baling Timur. Ya. Periode saya itu periode nggak mudah ya, dalam artian nggak mudah, dalam artian dengan waktu itu kita tahu dibandingkan sekarang ya itu tadi keterbatasan media informasi ataupun komunikasi yang dimana perlu ketemu buat merumuskan sesuatu atau menyiapkan suatu kegiatan. Oh, waktu itu ini belum ada handphone ya? Handphone masih barang sangat Langka. Apa ini? Pager. Ya, gitu. Teleponnya masih koin. Oh iya. Koin gantung pakai benang ya. Gitu kan. Nah, jadi hal-hal seperti itu kita sekali ketemu harus benar-benar efektif dan efisien. Ya. Nah, ya kita masih aktif dalam satu grup Purna Dewan Kerja Jakarta Timur ya, dan beberapa teman-teman yang atau senior yang sudah itu tetap masih ada di kuartir cabang, di kuartir daerah atau di kuartir nasional seperti itu kan. Kalau saya sendiri kan kebetulan di kuartir ranting seperti itu. Nah, yang saya lihat kalau kakak-kakak yang pernah Dewan Kerja itu dalam di kuartir itu ya dia punya kelebihan. Tuh, pola pikirnya lebih terstruktur gitu kan, karena yaitu dia sudah pernah mengalami fase di mana dulu menjalankan organisasi Dewan Kerja. Memang pola pembinaan itu ternyata nggak bohong ya. Waktu itu akhirnya membuktikan kalau pernah aktif di Dewan Kerja itu berpengaruh. Kalau saya melihatnya seperti itu. Kalau Dewan Kerjanya aktif ya? Ya, Dewan Kerjanya aktif. Pas dia jadi Dewan Kerja aktif gitu. Ya, nggak cuma nama doang. Habis itu bless hilang gitu ya kan. Nah, hal kayak gitu memang yang merubah pola pikir seseorang. Tapi ketika sampai saat ini saya melihat mereka masih punya idealis yang bagus kok. Walaupun mereka aktif di kuartir ataupun apa, mereka punya idealis yang bagus dan mengerti gitu loh. Yang namanya misalnya usulan atau pendapat itu nggak bisa dipatahkan begitu aja. Mereka selalu berusaha untuk memajukan yang muda-muda. Karena kita dari dulu kan di Dewan Kerja kan selalu berusaha mencari regenerasi kan, seperti itu. Ya kalau mungkin kuartir sekarang ya orangnya yang beberapa itu aja gitu kan. Ya, tapi aktif dengan kursus-kursus yang saya lihat yang sangat bagus. Ya, tapi tadi seperti Kak Uki bilang, ya karena dia guru atau apa selesai kursus ya sudah gitu kan. Ataupun ketika jadi pembina di gugus depan, dia tidak banyak bertanya. Jadi dia cuma pernah mendapatkan seperti ini, dilakukan seperti itu.
Tapi ketika ada perubahan-perubahan dinamika di lapangan, dia kurang paham tapi tidak mau konsultasi. Ya itu hal-hal seperti itu yang jadinya saya bilang agak sedikit menjadikan pola pembinaan ujung tombaknya itu di pangkalan-pangkalan itu ya jadi agak sedikit ada mungkin bisa jadi penyimpangan atau sedikit ada perubahan. Padahal bahasanya kita bilang KMD kurikulum semua sama. Ya kan, mau dimanapun sama, sudah jelas seperti itu. Nah, hal itu yang tinggal follow up ataupun mungkin dari pihak pelatih ataupun kuartir yang harusnya bisa semacam melakukan pengawasan ke pembina-pembina gugus depan ataupun di refresh lah, lebih baik di refresh untuk pengelolaan gugus depan atau apa. Itu yang paling penting sih, supaya gugus depannya di review, dikoreksi gitu. Ya, jadi apa yang sudah kakak-kakak lakukan mungkin kita bisa sharing gitu kan. Karena misalnya kita ambil contoh ada pangkalan yang bagus, dia bisa cerita. Nah, mungkin kalau dari pangkalan yang lain yang mungkin belum bisa melakukan itu, melihat contoh seperti itu kan bisa akhirnya mengikuti. Hal-hal itu mungkin jadi semacam titik-titik buat kita bisa maju, bisa berubah. Itu sih yang kalau saya lihat sih. Dan jadi partner tuh masih banyak lah. Masih banyak yang Di kuartir atau masih sering ngobrol, ketemu, ya alhamdulillah silaturahmi tetap berjalan. tapi dengan ini Kak, dengan kapabilitas yang sama gitu. Ya, beberapa dengan posisi sebagai andalan di kuartir, Oh, banyak juga. banyak gitu kan. Karena memang perlu orang-orang yang purna dewan kerja, satu, supaya dia paham, kita bilang dinamika di golongannya, misalnya atau dewan kerja itu kan penegak pandega, dinamikanya seperti apa dia harus paham. Ataupun ketika dewan kerja itu dulu dia sambil ngajar batu bina di SMP atau SD yang Penggalang, dia juga lebih paham. Itu yang penting sih. Jadi ketika apa yang mereka bawa dan duduk di kuartir itu, mereka sudah punya gambaran untuk golongan yang mereka wakilkan, seperti itu kalau saya bilang. Ya, bagaimana di aplikasinya gitu ya. Iya, betul. Beda golongan, beda cara gitu ya. Beda golongan, beda cara. Beda Udah metode pasti. juga ya kayak. Kembali lagi ke Sakabahari, kalau saya lihat yang unsur pimpinan Saka ataupun pamong instruktur itu rata-rata yang saya lihat alhamdulillah sudah rata-rata semuanya ikut KMD. Ya, sudah tersertifikasi ya kan. Nah, bahkan memang statusnya pelatih. Oh, beberapa sudah Di kuartir, ya beberapa pelatih di kuartir, bahkan yang dari unsur TNI pun sudah ikut KMD KML seperti itu kan. Nah, untuk level instrukturnya dia sudah ikut kegiatan dari pihak instansinya Angkatan Laut untuk sebagai instruktur di pramuka seperti itu, dia sudah terlatih. Jadi saya lihat yang kita ambil unsur pimpinan Saka, instruktur dan pamong itu sudah sesuai. Tinggal memang balik lagi ada yang mau berubah dan tidak mau berubah. Itu yang masih kita sangat sayangkan. Oh, itu setelah yang 2018 itu. Ya, jadi bahasanya masih status quo ya. Dia masih tetap ingin dengan pola lama. Old style gitu ya. Itu yang membuat bisa kita bilang ada blok ataupun ada perpecahan di anggotanya sendiri karena melihat ada yang suka dengan gaya ini, ada yang suka dengan gaya ini. Padahal gayanya cuma satu, harusnya seperti itu. Karena saya tegaskan dalam satu perahu cuma ada satu nahkoda, nggak boleh ada dua, gitu loh. Makanya yang saya bilang tadi. Tapi ada palaksa Kak di kapal ya? Ada palaksa tapi tetap harus izin sama Kalau komandan lagi tidur gitu. Iya. Itu kan kita bilang kayak ketua harian. Iya, Udah ada seperti itu. Dan tetap dia akan laporan apa yang sudah dilakukan. Ya, harusnya gitu. Nah, seperti itu. Tidak dalam artian dia ngambil keputusan terus dia diem aja. Jadi hasil baik buruknya yang sudah dia lakukan dia harus informasikan. Supaya apa? Pimpinan tertinggi akan tahu dan tahu bagaimana bersikap menghadapi dari luar seperti apa ataupun dari internalnya seperti apa. Karena sudah dilaporkan terlebih dulu. Bukan mendengar dari orang lain. Itu yang paling penting sih. Makanya hal-hal seperti itu yang saya sangat sayangkan kalau bergerak di luar dengan semaunya tanpa koordinasi dan membawa nama Sakabahari Jakarta Timur itu yang kita bilang tidak bisa dibenarkan karena ada mekanisme yang dia tahu ada hal-hal secara
struktural dia tahu, Paham ya, paham harus gimana gitu ya. tapi tidak dia lakukan, gitu loh. Kalau bahasanya obrolan secara non formal itu tidak selalu dijadikan patokan. Ngobrol tiba-tiba gini, oh iya bagus tuh kayak gitu misalnya. Tapi tidak dalam artian kalau pergerakan itu secara resmi harusnya pengajuannya juga resmi. Contoh gimana tuh Kak? Ya, misalnya mau ngadain latihan, ya seperti itu kan. Ya harus permohonan izinnya itu jelas ingin latihan dan membawa berapa orang. Karena setahu saya dari TNI itu mengajarkan pergerakan pasukan berapa personil pun harus dilaporkan. Iya. Karena apa? Supaya si komandan satuan lapangan itu tahu bahwa orang berapa, pulang harus bawa orang sebesar itu juga, sejumlah itu juga. Gitu. Jangan sampai kalau ada apa-apa dia lepas tanggung jawab. Dan markas kasarnya juga mengetahui ada anggota gerak ke sana sekian. Betul. Seperti itu. Supaya ya balik lagi ketika ada pertanyaan dari luar, iya markas walaupun tidak turun tangan langsung sudah tahu. Itu yang paling penting gitu loh. Jadi hal-hal seperti itu semacam harusnya udah settle di pola pikir yang sudah bersakabahari sudah lama. Iya. Gitu. Tidak menjadi suatu hal yang jadi isu lagi yang liar seperti itu. Atau pura-pura lupa. Pura-pura lupa. Gitu. Alasan lagi nih. Sekarang zaman sudah canggih komunikasi, jadi jangan dianggap mempersulit. Itu aja sih di situ. Toh sampai saat ini juga kita di kuartir juga kalau surat-surat itu gak harus selalu hard copy kan. Betul. Soft copy kirim jelas sudah itu bisa jalan gitu loh. Jadi perubahan zaman dinamika yang terjadi juga harus kita sikapi dengan baik. Itu aja. Dan kita harap justru mempermudah bukan mempersulit. Itu namanya komunikasi. Kebetulan beberapa bulan lalu tuh Kuarnas itu mulai mengundang pengurus Saka dan Sako tingkat nasional itu dalam satu pertemuan yang bareng gitu artinya. Duduk bareng, membahas program yang bareng dengan aturan-aturan yang berkembang saat ini. Jadi kalau di Sako itu kan perpaduan atau persatuan, perkumpulan dari beberapa gudep yang dia punya minat yang sama. Terus akhirnya kebentuk Sako. Nah, di Saka juga ternyata kan demikian ya, aturan mainnya sama. Nah, kalau kami ini di Sako akhirnya ketika kami gudep saya misalkan dengan gudep Kak Eko dengan gudep Kak siapa lagi gitu. Ada 3 atau 4 gudep, akhirnya kita berkomitmen untuk membentuk Sako. Kita bersepakat terus kita laporan nih ke kuartir cabang karena aturan tertulisnya demikian. Nah setelah laporan ke cabang barulah kita diresmikan oleh cabang dengan persyaratan yang tadi sudah terlengkapi gitu. Nah kalau di Saka itu aplikasinya gimana Kak? Buat yang saat ini yang update-nya? Iya. Kalau namanya Saka ada Saka rintisan. Rintisan itu berarti kan Saka baru, ya kan. Tapi kalau Saka yang sudah eksis, ya kan sudah jelas strukturnya ada dan sudah legal itu. Yang kalau terjadi usulan misalnya di suatu wilayah ingin dibentuk Saka itu kan hal yang lumrah dan normal. Siapa aja bisa gitu ya? Seperti itu kayak tadi ada berapa gudep ngumpul, kita kayaknya 3-4 gudep ini suka deh sama Bahari. Kita bikin Saka Bahari tingkat wilayah sini yuk. Misalnya seperti itu. Kita bilang ranting lah. Oh bisa berarti? Bisa. Sah. Sahnya nanti dulu. Belum. Kalimat bisa diusulkan ya. Jadi dia berkomitmen tadi kan. Jadi dia harus tahu potensi dia dulu kan. Berapa orang yang jelas yang ingin berkomitmen untuk menjadi Sakabari wilayah tersebut. Nah, dari mereka kan harus melihat di atasnya atau di pihak kuartir ada nggak? Supaya apa? Jelasnya begini Kak. Kan ada aturan, ada jukran. Di Saka itu ada perangkatnya, ada Pinsaka, ada pamong, ada instruktur, ada dewan sakanya, gitu kan. Nah, dia ke kuartir cabang buat permohonan, iya, tapi harus di-CC-kan ke andalan Saka tersebut. Di kuartir cabang? Kuartir cabang. Di tingkat kuartir cabang? Ya, tingkat kuartir cabang. Bukan kuartir ranting berarti dong? Ya, kalau misalnya di kuartir ranting ada, ya harus ke kuartir ranting dulu. Sekarang gini, dia nggak bisa langsung potong kompas. Pertama apa? Dia harus tahu dulu ada aturan main yang sudah berjalan supaya dia paham. Jadi nggak cuma sekedar pengen
tapi dia belum tahu aturan main. Oke. Ya, ketika dia sudah berkomitmen, dia tanya dulu konsultasikan atau minta audiensi ke andalan Saka di tingkat cabang, dalam hal ini Pinsaka, ya kan. Kami ingin mengajukan Saka di tingkat ranting ini, seperti itu. Gimana caranya, Kak? Ya pasti kan ada semacam verifikasi. Kenapa? Terus dasarnya apa? Terus berapa orang, gitu kan? Nanti ketika dilihat ternyata benar-benar memenuhi syarat, justru akan dibantu prosesnya. Oleh? Ya Pinsaka tadi. Pinsaka tingkat cabang. Justru akan dibantu, bukan dipersulit. Dipersulit itu kalau kalimatnya karena tidak mau mengikuti aturan. Oke, atau ada yang kurang-kurang gitu ya? Ya, ada yang kurang-kurang tapi tidak mau diselesaikan, jadi kalimatnya oh ini mempersulit. Tidak, gitu loh. Karena pasti yang disampaikan itu sesuai dengan aturan yang berlaku. Nah, itu yang perlu digarisbawahi. Jadi bisa diusulkan dan justru akan dibantu, ya kan? Justru kuartir itu akan terbantu karena apa? Sudah berkoordinasi dengan pimpinan Saka yang bersangkutan di tingkat cabang, ya kan? Jadi sudah diusulkan, nanti mereka juga akan tenang karena apa? Materi-materi ataupun kurikulum latihan itu yang sesuai dengan Saka tersebut, tidak jauh melenceng seperti itu. Karena apa? Kalau ini pergerakan usulan seperti ini tidak dikoordinasikan dan terjadi suatu hal ya miss dalam hal materi atau apa, takutnya yang di luar itu tahunya Sakabari di wilayah tersebut. Yang bertanggung jawab saat itu siapa? Tingkat cabang. Pinsakanya siapa? Ya sudah, itu yang kita coba jaga. Jadi nggak ada susahnya berkoordinasi. Karena apa? Kalau ujuk-ujuk terus main asal hantam kromo, terus main asal apa, saya cuma bilang jadinya gini, lebih gampang minta maaf Kak daripada minta izin. Oke. Gitu loh. Emang kalau di Sakabari Jakarta Timur koordinasinya via siapa Kak? Atau hubungi nomor siapa gitu? Ya. Atau nanti kita tulis di ini di deskripsi ya, ada nomor nanti di bawah ya. Kalau Pinsaka kita, Kapinsakanya Mayor Agung. Beliau di Pasmar 1 di Marunda, Mayor. Kalau buat Pinsaka harian Kak Taufik Saifuddin, beliau andalan di cabang juga di Waka bidang kerjasama antar lembaga. Di kuartir ranting beliau Andru PP, seperti itu. Dan saya rasa beliau kan sudah sertifikasi pelatih juga, sudah. Jadi saya anggap itu bisa buat teman-teman dari ranting-ranting mau coba usulkan diskusi dengan beliau, berbicara dengan beliau. Nanti beliau akan tugaskan tim yang membantu. Nanti kontaknya berarti ada di bawah ya? Boleh. Oke, nanti biar kita permudah supaya apa? Kalau sudah tahu aturan main, terus mau tetap lanjut kan lebih enak. Sudah tahu ada syarat dan ketentuan yang berjalan atau berlaku. Kalau tidak tahu terus main hantam kromo, tiba-tiba harus mengikuti aturan seperti ini, mereka tidak mau, itu kan jadi gerakan liar. Itu yang sangat disayangkan. Gitu Kak. Jadi kalau saya punya gudeg, saya pengen bikin pengenalan Sakabari di gudeg saya. Tapi saya nggak konfirmasi Kak Topik atau Kak Agung atau Kak Eko gitu. Itu berarti nggak boleh gitu ya? Ya, kalau pengenalan itu kan kita... Walaupun misalkan pembina saya nih anggota Sakabari gitu. Ya, kalau sekedar spill doang, bahasanya tidak terlalu itu, pengenalan itu informasi. Itu silakan. Seperti kita menggugah minat TD untuk mengikuti Saka. Seperti itu. Cuman, jika ingin supaya tidak misinformasi, ya kan, Saka itu kan ada pamong, ada instruktur. Jadi biarkan mereka bekerja sesuai bidangnya. Itu yang paling penting sih. Supaya apa? Yaitu tadi, supaya informasi yang disajikan itu jelas, ya kan, dan sudah terverifikasi, dan mereka pasti berani bertanggung jawab atas yang sudah mereka sampaikan. Itu yang paling penting. Mereka si pemateri. Ya, betul. Nggak, artinya berarti kalau saya sebagai penegak, misalkan gitu ya, saya lagi tertarik sama Sakabari, terus saya ingin bikin acara tersebut tanpa saya koordinasi, walaupun mungkin bisa jadi gitu ya, senior saya nih pernah Sakabari, tapi tidak aktif gitu ya, atau mungkin sudah jarang koordinasi dengan pimpinan-pimpinan yang sekarang gitu. Tapi pengalamannya banyak nih. Ya udah kan, akhirnya kan saya ngikutin apa kata
senior gitu ya. Nah itu berarti yang hal kayak gitu tuh yang tidak diperbolehkan atau baiknya dikoordinasikan gitu. Kalau misalnya sekolah itu nggak salah, ingin. Yang kita harapkan yang mau mengisi materi itu menginformasikan. Oke. Jadi dia memberitahukan. Berarti ada rules yang harusnya koordinasi Ya. dan kebijakan itu adanya di tingkat pimpinan cabang. Ya. Untuk mendelegasikan ke yang di kuartir ranting Ya. gitu. Ya itu tadi mungkin kan dia sudah lama tidak aktif, tiba-tiba dia harus memberikan informasi dan apakah dia sudah tahu tentang hal-hal yang terupdate, kegiatan-kegiatan terbaru, atau mungkin kita bahasanya kita kasih sajikan data-data yang lebih valid, gitu kan? Itu kan yang kita takutkan tidak valid, atau data sudah lama. Jadi nanti yang disayangkan justru tidak menggugah kepada para peserta-peserta yang ingin mendapat pengenalan saka tersebut. Justru dengan kalau misalnya beliau tetap dianggap layak, justru akan disupport data, gitu loh. Data dari? Ya dari Pinsaka, dari misalnya instruktur bisa bantu untuk menyajikan data supaya nanti yang disampaikan itu sesuai. Tetap dia yang akan maju. Update gitu ya? Iya, cuman kita akan update, kita jadi perbarui, jangan sampai dengan yang terbatas yang cuma diketahui beberapa tahun ke belakang. Itu yang kita nggak mau. Justru harus update itu sampai yang terkini, gitu loh. Kalau misalnya kurang, justru ngobrol dengan Pinsaka ataupun instruktur akan mendapatkan bahan tambahan yang bagus. Itu yang paling penting sih. Jadi kita cuma melihat, oh iya dia layak bisa menyampaikan, cuman tolong support datanya nih supaya lebih valid dan terkini kan. Ya sudah, silakan. Atau ternyata kita coba tanya sepengetahuannya sampai saat ini bagaimana gitu kan. Oh baru gini-gini. Oh kalau kamu yakin ya harus ditambah dengan data ini. Kalau kamu nggak yakin mungkin bisa didampingi sama instruktur supaya lebih jelas. Oke. Itu kan lebih baik lagi karena apa itu tadi kita sangat senang jika diundang buat mengenalkan Saka Bahari. Ya, akan sangat berterima kasih karena apa? Dengan begitu kita akan mencoba menggugah penegak pandega yang ada di wilayah Jakarta Timur untuk tahu Saka Bahari itu seperti apa dan kegiatan-kegiatan yang terkini yang sudah kita ikuti seperti apa. Itu yang paling penting sih. Jadi mereka tidak salah dan tidak merasa ragu untuk bergabung. Kalau misalnya memang pengen bergabung. Jadi peminatan itu benar-benar akhirnya membantu mereka sesuai dengan informasi yang kita berikan. Oh iya, saya nggak salah. Saya yakin masuk Saka Bahari. Seperti itu, Kak. Emang kemana nih teman-teman medsos nih kalau mau tahu info-info tentang Saka Bahari Jakarta Timur? Ya. Lihatnya kemana, Kak? Kalau teman-teman dunia maya medsos ya, itu kita sudah ada IG, ya, ada Instagram yang dimana insya Allah kita selalu sajikan informasi yang terkini. Ya, itu bisa di search itu Baling Timur. Baling. Bravo Alpha 5 India November Kilo Tango India Mama Ultra Romeo. Baling Timur. Baling Timur. Nah, itu diklik aja. Itu akun resmi. Ntar linknya kita cantumin di bawah. Ya, boleh. Itu akan lebih enak. Jadi di situ bisa scroll cari tahu tentang kegiatan-kegiatan yang sudah pernah terlaksana ataupun nanti ada spill mau kegiatan yang akan dilaksanakan atau DM ke admin nanti buat menanyakan hal-hal yang misalnya seperti Kak pengen dong gugus depan kami diadakan pengenalan, itu banyak. Oh gitu. Atau dari Dewan Kerja Ranting itu juga banyak gitu loh. Malah kita Dewan Kerja Ranting seperti itu kita sangat apresiasi karena apa? Ingin penegak pandega di wilayahnya itu maju. Kan kami pernah juga mengisi bergantian tuh rundownnya itu. Ada Saka lainnya tuh Bayangkara, Bahari gitu. Satu hari itu kita dapat giliran. Itu acaranya siapa? Acaranya Dewan Kerja? Ya, Dewan Kerja Ranting waktu itu. Makanya hal-hal seperti itu malah lebih enak. Kita bisa bawakan instruktur kita dengan adanya alat peraga. Kita kasih slide yang bagus. Ya itu tadi membuat mata penegak pandega yang di wilayahnya itu benar-benar tahu Saka Bahari itu seperti apa. Itu sih. Berarti kalau saya udah jago medsos nih, saya jago ngedit bikin poster. Saya minat sama Bahari. Akhirnya saya bikin akun Bahari nih. Saya bikin acara sendiri, saya posting nih. Itu gimana tuh Kak Eko? Gimana? Boleh nggak tuh Kak Eko gimana? Aduh.
Kalau yang namanya seperti itu tolong dilihat ada suatu, pertama ada hak cipta. Hak ciptanya dalam hal ini bukan cuma sekedar akun ya. Hak cipta atas nama Sakabaharinya. Seperti itu ya. Sakabahari itu dia ada berada di mana. Kalau cuma sekedar di medsos saja itu juga akan disayangkan nanti membuat bahasanya yang follow itu tersesat. Salah jalan gitu. Ya, karena apa? Dia tidak berafiliasi kemanapun. Oh, nggak legal gitu ya? Ya, kalau dia berafiliasi dengan runutannya Jakarta mana nih? Kuartir cabangnya. Oke. Ya itu akan lebih jelas. Gitu loh. Nggak bisa dia berini sendiri. Itu yang sangat bahaya malah. Karena ya itu efek dari informasi yang begitu cepat tapi tidak disajikan dengan bertanggung jawab itu yang menjadi bumerang. Itu yang buat kami tuh khawatir. Jadi kami coba mengcounter, menginformasikan, mengedukasi kepada khalayak tentang Sakabahari Jakarta Timur. Kalau misalnya ada hal seperti itu, tolong diperhatikan lebih lanjut. Karena apa? Kalau terjadi suatu hal, mungkin kita bisa disclaim itu bukan dari Sakabahari Jakarta Timur. Seperti itu, Kak. Jadi memang supaya diketahui dan perlu diberikan semacam perhatian khusus karena memang secara official kita kan juga berkolaborasi nggak cuma dengan TNI Angkatan Laut ya di bawah naungan Angkatan Laut, tapi kita juga mengajak dari KKP buat jadi unsur Pinsaka di pimpinan Sakabahari Jakarta Timur dan jadi instruktur juga. Jadi memang saya rasa peminatan ini akan justru membantu adik-adik kita yang penegak-penegak itu mendapatkan mungkin ada peluang usaha kalau dia ingin berusaha. Karena apa? Dari KKP itu banyak sekali informasi-informasi tentang perikanan, Ya, banyak program yang bisa kita pengolahan ikan seperti itu atau pengolahan hasil laut. Itu kan kalau ada yang tertarik kan membuka mata pencarian. Seperti cuan, dapat cuan. Dan kita kan dapat pahala ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kita membarokahi akun kita. Betul. Itu yang paling penting. Jadi insya Allah yang kita sajikan itu untuk kemajuan secara pribadi anggota dan kemajuan pramuka secara umum. Sesuai teknologi sekarang juga gitu ya update-nya. Betul. Oke, sebelum kita tutup menuju Ramadan ini nih, ada update acara apa nih Kak dalam waktu dekat Sakabahari Jakarta Timur? Kalau untuk anggota Sakabahari, saya ucapkan sebelum puasa ya kita mohon dibukakan pintu maaf supaya kita bisa menjalankan ibadah puasa dengan khusyuk, dengan hati ikhlas sehingga mendapatkan pahala yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk acara-acara di bulan Ramadan nanti akan di-spill oleh Dewan Saka melalui sosmed ini, IG kita. Dan untuk calon-calon anggota Sakabahari yang berminat, yang sudah DM, yang sudah menanyakan, itu bisikan dari Sanker, insya Allah bulan Mei. Tanggal mainnya tunggu aja. Itu ya, jangan lupa. Sakabahari Jakarta Timur akan mengadakan penerimaan tamu Saka. Itu bulan Mei 2025. Tanggalnya tunggu aja. Kue lebaran masih banyak berarti? Insya Allah. Kalau mau dibawa, bawa lumayan itu. Pesan terakhir mungkin Kak Eko dari berdasarkan pengalaman sebagai Dewan Kerja, beberapa kali juga ada di kepanitiaan event nasional, melihat perkembangan zamannya kayak Eko muda sama sekarang udah jauh gitu ya. Apa nih tips dan trik supaya anak-anak sekarang tuh nggak kemakan sama hoaxnya di medsos tuh gimana? Perbedaan sudah pasti, tapi bukan menjadi suatu hal untuk kita jauh lebih baik. Dalam hal ini buat adik-adik kita yang sekarang ini mencari informasi dalam hal mencari jati diri, butuh peminatan yang sesuai, ya bisa berkoordinasi dengan, kalau untuk sosmed dengan akun-akun official. Satu yang paling penting. Kalau misalnya dengan pihak kuartir lewat pembina atau pembina mencari tahu, atau untuk level penegak bisa mencari tahu sendiri, itu bisa dilihat secara struktural. Kalau misalnya saka-saka yang ada di wilayahnya itu ada di tingkat rantingkah atau tingkat cabang, dan dicari tahu pamong sakanya siapa, itu yang penting. Nah,
Untuk mengkantor-kantor informasi-informasi itu, ya kita bisa melihat akun itu baru biasanya seperti itu. Dibandingkan akun-akun yang sudah official itu sudah lama dan menyajikan, bisa dilihat dari track record uploadnya seperti apa, eksisnya seperti apa gitu kan. Dan yang ditakutkan kan dari akun-akun official itu diambil foto-foto yang dianggapnya bisa membuat pengaruh di akun mereka yang baru itu jadi lebih menarik, itu yang sangat disayangkan. Jadi apa namanya lebih bijak dalam bersosmed untuk mencari informasi. Jikalau ada suatu hal yang ditanyakan, kita open untuk DM seperti itu, karena admin kita nih sangat aktif, bisa menjawab dengan secepatnya. Ya, insya Allah. Jadi gajinya gede nih adminnya nih. Admin kita tuh udah talk chair lah. Insya Allah, jadi kita akan membantu menjelaskan pertanyaan-pertanyaan dari kakak-kakak yang mungkin ya kalau harus kontak langsung agak sungkan, ya lewat DM aja dulu. Ya, kita terbuka kok. Ya, jadi spill aja akun kita, IG kita Baling Timur. Tanyakan di situ di DM, ataupun ketika ada kegiatan boleh ditanyain kegiatan apa nih Kak, gitu, apa aja nih Kak, gitu kan. Kalau misalnya tertarik pengen kita datang, silakan atur waktu, nanti kita akan bantu pengenalan Saka Bahari. Ya, kita akan jelaskan secara detail, benar-benar supaya tidak ada keraguan. Mau bergabung apa enggak itu kita kembalikan ke pribadi masing-masing. Tapi yang penting kita sajikan itu jelas, lugas, dan tanpa rekayasa. Itu yang paling penting. Oke, terima kasih Kak Eko. Sama-sama Kak Uki. Semoga sukses lancar barokah. Amin.